Bab 611 memohon hukuman pada Wei Changfeng. Bahkan saudara Hu pun panik. Wei Changfeng adalah orang penting dalam dunia bisnis Yang Cheng. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh seorang pemimpin kecil geng Chaoxin. Kalau dia menimbulkan masalah bagi bos Gao karena masalah ini dan menyinggung musuh yang kuat, bos mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Zhou Xiaoping sambil tersenyum meminta maaf. Itu. Bos Zhou, tadi semua hanya kesalahpahaman. Saya minta maaf. Saya harap Anda tidak memberitahu Tuan Wei tentang ini. Zhou Xiaoping juga terpaksa menggunakan Wei Changfeng sebagai penyamaran. Dia tidak menyangka reputasi Wei Changfeng begitu berguna hingga bahkan saudara Hu yang terkenal kejam begitu takut padanya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mendekati Wei Changfeng. Adapun fakta bahwa dia berbohong tentang dirinya sebagai orang Tuan Wei, itu bukan masalah besar. Asal dia berhasil mengirim wanita itu ke tempat tidur Tuan Wei tidak akan menaruh dendam padanya. Memikirkan hal ini, dia berbalik menatap Chen Xuan lagi. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Asal kamu mau menandatangani kontrak dengan perusahaanku sekarang, kami akan senang. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa hidup atau mati. Wajahnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat ganas. Chen Xuan begitu ketakutan hingga ia mundur selangkah. Aku tidak mengerti. Jalanan penuh orang. Kenapa kau harus menggangguku? Zhou Xiaoping menyeka darah dari wajahnya. Kau ingin mendengar kebenarannya. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku ingin menyerahkanmu kepada Tuan Wei. Chen Xuan sedikit marah. Apa katamu? Zhou Xiaoping melirik Ye Feng dengan jijik. Siapa Tuan Wei? Berapa banyak wanita yang ingin menjadi kekasihnya? Selama kau mengikuti Tuan Wei, kejayaan dan kekayaan akan berada di ujung jarimu. Bukankah lebih baik mengikuti anak ini? Chen Xuan tidak menyangka orang ini begitu tidak tahu malu. Ia begitu marah hingga wajahnya memucat. Ye Feng memandang Zhou Xiaoping dengan dingin. Wei Changfeng memintamu untuk datang. Zhou Xiaoping ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Benar sekali. Tuan Wei telah jatuh cinta pada pacarmu. Ini adalah berkah untukmu. Kamu bahkan mungkin bisa memeluk paha Tuan Wei. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum dingin. Kalau begitu, telepon Wei Changfeng dan minta dia datang dan bicara langsung denganku. Zhou Xiaoping tidak punya nomor Wei Changfeng. Ia langsung mencibir. Siapa Tuan Wei? Kenapa dia datang menemuimu? Kau pikir kau siapa? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Tuan Wei ada di sini. Zhou Xiaoping memelototi pria itu dengan kesal. Kau mencoba menakut-nakutiku. Bagaimana mungkin Tuan Wei? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba masuk dari luar. Pria itu berusia hampir 50 tahun, dan setiap gerakannya memancarkan aura seorang atasan. Wanita itu seusianya. Ia mengenakan congsam ungu dan memancarkan aura anggun dan mewah. Kedua orang tersebut adalah Wei Changfeng dan Lei Chunfang. Namun, yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah tubuh bagian atas Wei Changfeng telanjang bulat. Di punggungnya terdapat seikat duri. Ada banyak duri kecil di duri-duri itu, dan duri-duri kecil itu telah menusuk jauh ke dalam kulitnya. Seluruh punggungnya sudah berlumuran darah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Akibatnya, semua orang yang hadir menatapnya dengan linglung dan lupa bereaksi. Apakah ini meniru orang zaman dahulu dan memohon pengampunan? Akan tetapi, di antara seluruh Yang Cheng, siapakah yang mampu membuat Tuan Wei berkompromi begitu banyak? Tepat ketika semua orang merasa bingung, mereka melihat Wei Changfeng berjalan langsung ke arah Ye Feng. Tanpa berkata apa-apa, ia berlutut dengan suara gedebuk. Lei Chunfang mengikuti di samping suaminya dan berlutut. Tuan Ye, saya, Wei Changfeng, telah melakukan kejahatan keji. Suaranya sangat keras dan jelas, akhirnya membangunkan semua orang. Kejutan ini bukan masalah kecil. Ya ampun, Tuan Wei benar-benar berlutut di hadapan pemuda ini. Apa aku salah lihat? Apakah ini Tuan Wei? Kau tidak salah. Aku juga tidak percaya mataku. Tuan Wei adalah petinggi di dunia bisnis Yang Cheng. Bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan seseorang? Lagi pula, dia membawa duri untuk memohon ampun. Seberapa takutnya dia pada orang ini sampai melakukan ini? Siapa pemuda ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Dia benar-benar membuat Tuan Wei memohon ampun. Lagi pula, ini di depan banyak orang. Tuan Wei bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Semua orang menunjuk ke arah Wei Changfeng, dan keterkejutan dalam kata-kata mereka tidak perlu diungkapkan. Pikiran Zhou Xiaoping kosong. Dia selalu ingin bergantung pada Tuan Wei. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Wei, yang bagaikan dewa di hatinya, akan berlutut dan memohon pengampunan.
Yang membuatnya makin putus asa adalah kenyataan bahwa orang ini sebenarnya adalah pemuda yang baru saja disakitinya dengan sangat parah. Konsep macam apa ini? Bahkan Tuan Wei yang angkuh dan berkuasa hanya bisa berlutut dan meminta maaf di hadapan pemuda ini. Kalau begitu, bukankah dia akan dianggap semut di mata pihak lain? Terlebih lagi, dia baru saja berbohong dan mengatakan bahwa Tuan Wei menyukai pacarnya. Sekarang Tuan Wei telah datang secara pribadi. Memikirkan hal itu, hatinya langsung menjadi pucat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku benar-benar mati kali ini. Saudara Hu, yang berada di samping, juga tercengang. Wei Changfeng adalah orang penting di dunia bisnis. Bahkan di depan bos Gao, dia bisa berbicara dan tertawa. Namun kini, dia begitu takut pada Ye Feng, sampai-sampai dia memohon ampun. Apakah Ye Feng ini benar-benar menakutkan? Adapun Chen Xuan, dia menatap Ye Feng dengan linglung. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia bisnis di Yangcheng, jadi dia mengetahui kekuatan Wei Changfeng sesungguhnya lebih dari siapapun yang hadir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Wei Changfeng adalah kaisar lokal yang pantas di industri real estate Yangcheng. Bahkan Luo Jingyuan sedikit lebih rendah. Lagi pula, orang ini sangat sombong dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Pada saat ini, dia malah membawa duri di punggungnya dan berlutut di hadapan Ye Feng untuk memohon pengampunan. Ini sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya mereka, bahkan Ye Feng pun tercengang. Ia menatap Wei Changfeng dengan linglung. Apa yang kau coba lakukan? Wei Changfeng berkata dengan wajah penuh rasa malu, karena aku pergi ke perjamuan Ye Chengs. Itu kejahatan yang keji. Maafkan aku kali ini. Semua orang tercengang ketika mendengar penjelasannya. Menghadiri perjamuan merupakan kejahatan keji. Jika dia kentut, bukankah seluruh keluarganya akan dieksekusi? Bab 612 sungguh bakat yang luar biasa. Mungkin yang lain tidak tahu, tetapi Ye Feng tahu apa yang dimaksud Wei Changfeng. Itu bukan perjamuan biasa, itu adalah perayaan atas terbunuhnya Ye Feng. Setiap orang yang hadir dalam perjamuan itu pasti menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin berdiri di pihak keluarga Ye. Namun, mereka tidak pernah menduga situasi akan tiba-tiba berbalik. Jika tidak terjadi apa-apa, keluarga Ye akan menderita pukulan berat kali ini. Kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan Ye Feng akan bangkit. Mereka yang pernah berdiri di pihak Ye Cheng mungkin akan dihukum. Ye Feng tersenyum. Tatapannya menyapu wajah Wei Changfeng dan istrinya, tetapi ia tidak berbicara. Seluruh aula hening, kecuali suara jarinya mengetuk meja. Suara ini tampaknya memiliki sihir khusus yang dapat membuat jantung orang berdetak lebih cepat dan darah mereka membeku. Ketika suasana di aula mencapai puncaknya, Ye Feng berbicara perlahan. Namun, dia tidak membahas bagaimana menghadapi Wei Changfeng. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya, baru saja, Bos Zhou ini bilang kau mengirimnya untuk mempersulit pacarku. Kau bahkan bilang kau ingin dia menjadi kekasihmu. Wei Changfeng melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Bos Zhou. Bos Zhou yang mana? Ketika Zhou Zhaoping melihat tatapannya menyapu, dia buru-buru mundur, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, saudara Hu, yang berada di sampingnya, menarik kerah bajunya dan menoleh ke arah Wei Changfeng. Ini dia. Dia bilang Tuan Wei jatuh cinta pada pacar Tuan Ye dan bahkan meminta Tuan Ye untuk berinisiatif memberikannya kepadanya. Ketika Wei Changfeng mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru berbalik dan melambai ke arah Ye Feng. Tuan Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Pasti ada yang mencoba menjebak saya. Nasibnya ada di tangan Ye Feng, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri darinya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ye Feng menatapnya, wajahnya tanpa ekspresi. Kau benar-benar tidak mengirimnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Wei Changfeng menoleh dan menatap Zhou Zhaoping, matanya dipenuhi kebencian. Bajingan, apa kau mencoba membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Setelah berkata demikian, dia melepaskan duri-duri yang ada di punggungnya, menangkapnya dalam tangannya, dan mencambukkannya ke kepala Zhou Zhaoping. Duri-duri di semak berduri itu telah menusuk telapak tangannya, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia sangat yakin bahwa jika dia tidak bisa menenangkan Ye Feng sekarang, kematiannya tidak akan lama lagi. Sebuah duri mencambuk tubuh Zhou Zhaoping, memaksanya melarikan diri ke seluruh aula. Bajingan, siapa yang mengirimmu untuk menjebakku? Beraninya kau menginginkan wanita Tuan Ye. Apa kau ingin mati? Jangan menyeretku ke bawah. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Berani-beraninya kau menggunakan namaku untuk menindas pria dan wanita. Wei Changfeng sudah terlanjur marah. Ia sama sekali tidak peduli dengan citra pribadinya.
Ia mengumpat sambil mengayunkan duri-duri itu. Seolah-olah dia ingin menebus penghinaan yang dideritanya dari Ye Feng, dan dia ingin menebusnya dengan Zhou Zhaoping. Orang-orang yang sedang makan di restoran itu semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Setiap kali tongkat berduri itu dicambuk, mereka akan menggigil seolah-olah tongkat itu memukul mereka. Wei Changfeng ini terlalu kejam. Demi menunjukkan kesetiaannya kepada Ye Feng, dia malah bertindak gila. Awalnya, Zhou Zhaoping masih berlari-lari di aula. Kemudian, ia bahkan tidak punya tenaga untuk merangkak. Ia tergeletak di tanah tanpa bergerak, dan jeritannya semakin melemah. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berbicara lagi, baiklah. Wei Changfeng akhirnya berhenti dan berlutut lagi. Tuan Ye, Anda harus percaya padaku. Saya benar-benar tidak kenal bajingan ini. Sebodoh apapun saya tidak akan membiarkan dia merebut wanita Anda. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menyela, saya yakin Tuan Wei tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Saya tidak semudah itu dibodohi. Wei Changfeng begitu tersentuh hingga hampir menangis. Tuan Ye benar-benar tanggap. Ye Feng mengambil sepotong apel dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saya tidak terlalu jeli, tapi saya masih bisa membedakan siapa yang membantu saya dan siapa yang menyakiti saya. Saya tidak akan pernah memperlakukan mereka yang telah membantu saya dengan buruk. Sedangkan mereka yang telah menyakiti saya. Ketika Wei Changfeng mendengar ini, dia langsung menggigil. Perkataan Ye Feng sangat jelas, ia menyiratkan bahwa jika dia tidak menunjukkan ketulusan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menatap istrinya, Lei Chunfang. Lei Chunfang langsung mengerti. Ia merangkak ke kaki Ye Feng dengan berlutut dan menggenggam tangannya erat-erat. Tuan Ye, suami saya juga sempat linglung, mohon bermurah hati dan lepaskan dia kali ini. Lei Chunfang aslinya cantik dan memiliki pesona dewasa. Pesona semacam ini terkumpul sedikit demi sedikit setelah sekian lama dimanja. Setiap gerakan dan tindakannya sangat menawan. Melihat penampilannya yang menyedihkan sekarang, sungguh menyedihkan. Bahkan orang berhati batu pun akan sulit menolaknya. Dan saat ia memohon belas kasihan, jari-jarinya menggaruk telapak tangan Ye Feng. Makna di balik tindakannya sudah jelas. Chen Xuan, yang duduk di sebelahnya, buru-buru batuk 2 kali untuk mengingatkannya. Ye Feng menarik tangannya dengan canggung dan menatap Wei Changfeng dengan sedih. Tuan Wei, apa maksudmu? Wei Changfeng langsung menunjukkan ekspresi menjilat. Istri saya sering mendengar saya membicarakan reputasi Anda di rumah dan sudah lama mengagumi Anda. Ia berkata bahwa jika ia bisa mendengarkan ajaran Tuan Ye dari dekat, bahkan jika ia harus tetap di samping Anda dan menyajikan teh, itu akan sangat membahagiakan. Jika Tuan Ye tidak keberatan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi makna di balik kalimatnya jelas terlihat. Dia bahkan takut Ye Feng tidak bisa mendengarnya, jadi dia sengaja mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat. Namun, kata-katanya sudah jelas. Belum lagi Ye Feng, bahkan yang hadir pun mengerti maksudnya. Teh apa? Kalau dia bawa, mungkin dia bakal bawa ke tempat tidur, kan? Tuan Wei dari Yang Cheng yang terkenal sebenarnya telah menawarkan istrinya untuk menjilat Ye Feng. Dampak yang ditimbulkannya bagi setiap orang yang hadir sungguh tak tertandingi. Dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Ini jelas raja para suami yang dikhianati, raja para suami yang dikhianati. Ini sungguh jenius. Bab 613 menurutmu aku orang seperti apa? Apa aku salah dengar? Tuan Wei benar-benar ingin memberikan istrinya kepada Ye Feng. Ini sungguh tak masuk akal. Kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut Tuan Wei yang terhormat. Dia benar-benar monster. Apakah Ye Feng ini menakutkan? Demi menyenangkan pihak lain, dia bahkan mempertaruhkan istrinya sendiri. Ngomong-ngomong, istri Wei Changfeng memang menggoda. Kalau aku Ye Feng, mungkin aku akan setuju, hehe. Tak tahu malu. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Berhenti berpura-pura. Jika Wei Changfeng memberimu istrinya, apa kau menginginkannya? Petik 2. Zhou Zhaoping, yang terbaring di tanah pada napas terakhirnya, merasa seolah-olah tersambar petir. Dia ingin memberikan pacar Ye Feng kepada Tuan Wei sekarang. Dia tidak menyangka situasinya akan terbalik. Ternyata Tuan Wei lah yang memberikan wanitanya kepada Ye Feng. Otaknya agak bingung. Dunia ini berbeda dari apa yang ia pahami. Wei Changfeng dapat mendengar bisikan-bisikan orang banyak, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Ketika dia memilih datang ke sini hari ini untuk memohon pengampunan, dia telah meninggalkan semua kehormatan dan aib. Selama dia bisa meminta maaf pada Ye Feng dan mengampuni dia kali ini, dia akan mampu mengumpulkan energi secara diam-diam dan menunggu kesempatan. Jika dia bangkit kembali,
siapa yang akan mengingat penghinaannya hari ini? Sejujurnya, Ye Feng sempat tergoda. Lei Chunfang ini memang sangat menarik, terutama pesona feminin yang terpancar dari tubuhnya, sesuatu yang tidak dimiliki Chen Xuan, Xia Qiu, Lu Xiaoya, dan gadis-gadis muda lainnya. Bagi seorang pemuda berdarah panas seperti dia, itu adalah daya tarik yang fatal. Pada saat ini, Chen Xuan tiba-tiba mendengus. Dia berbalik dan melihat wajahnya dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ye Feng segera terbangun. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan harga diri Wei Changfeng, jika dia cukup rendah hati untuk memohon pengampunan di depannya dan menawarkan istrinya kepadanya, dia pasti memendam kebencian di hatinya dan ingin belajar dari Gou Jian dan memainkan permainan menanggung kesulitan dan merasakan empedu. Begitu dia menemukan kesempatan di masa depan, dia pasti akan melompat dan memberinya pukulan berat. Pihak lain bisa belajar dari Gou Jian, tetapi tidak bisa belajar dari Fu Chai. Ia tidak bisa dibutakan oleh kecantikan. Setelah memikirkan hal ini, Ye Feng mencibir Wei Changfeng lagi. Wei Changfeng, kau pikir aku ini siapa? Kau pikir kau bisa membuatku gila hanya dengan jebakan madu? Apa kau tidak meremehkanku, Ye Feng? Wei Changfeng menggigil mendengarnya. Tuan Ye, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Ye Feng memotongnya tanpa ampun, lalu apa maksudmu? Aku sarankan kau singkirkan pikiran-pikiran kecil itu. Aku tidak akan tertipu. Setelah mengatakan itu, dia masih merasa sedikit bersalah. Dia hampir saja tertipu oleh trik ini tadi. Ketika semua orang mendengar jawabannya, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Sungguh langka bagi Tuan Ye untuk memiliki tekad sekuat itu di usianya yang masih sangat muda. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika kecantikan seperti itu dikirimkan kepada mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolaknya. Tidak mengherankan bahwa orang lain dapat mencapai hal-hal hebat sementara mereka sendiri tidak bisa. Ini dia bedanya. Namun, hanya Wei Changfeng yang mengerti maksudnya. Ye Feng memang mengatakan bahwa ia tidak akan terjerumus dalam hal ini, tetapi ia tidak mengatakannya secara gamblang. Yang ia maksud adalah ia tidak menginginkan hal ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghabiskan banyak uang hari ini, dia tidak akan bisa menggerakkan partai lain. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Saya punya sebidang tanah di tangan saya. Tanah itu terletak di lokasi yang strategis di pusat kota Yangcheng. Beberapa tahun yang lalu, saya menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk membelinya. Jika Tuan Ye tertarik, saya bisa mentransfernya kepada Anda dengan harga asli. Setelah mengatakan ini, hatinya mulai berdarah. Sebidang tanah ini tidak sesederhana 2 miliar yuan. Saat itu, ia telah menghabiskan banyak uang untuk membangun hubungan dan berutang budi yang tak terhitung jumlahnya. Kini, sebidang tanah itu telah menjadi 1 inci tanah dan 1 inci emas, dan masih ada ruang besar untuk pertumbuhan. Ketika sekolah, kereta bawah tanah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas lainnya di sekitarnya selesai dibangun, nilai tanah tersebut kemungkinan akan berlipat ganda lagi. Bahkan mungkin mencapai hampir 10 miliar yuan atau lebih. Memintanya untuk memuntahkan kue ini sebenarnya seperti menyayat hatinya dengan pisau. Namun, ia tak punya pilihan lain. Jika ia tak menawarkan harga yang cukup untuk menggoda pihak lain, ia mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi lagi. Ye Feng tidak tahu banyak tentang real estate, jadi dia segera berbalik untuk meminta pendapat Chen Xuan. Chen Xuan berbisik di telinganya dengan kegembiraan yang tak tersembunyi di wajahnya. Lahan itu memang sumber daya yang sangat berkualitas. Saya penasaran, berapa banyak perusahaan real estate yang mengincarnya. Dengan ukuran Lingyun Real Estate kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kami benar-benar dapat membelinya dengan harga sangat rendah, yaitu 2 miliar, kami pasti akan mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Ye Feng mendengarkan perkenalannya dan langsung mengerti. Ia menatap Wei Changfeng lagi. Tanah yang begitu bagus, diberikan kepadaku dengan harga semurah itu, aku merasa malu untuk menerimanya. Wei Changfeng segera melambaikan tangannya. Justru karena tanah ini berkualitas tinggi, saya tidak mampu mengembangkannya dengan baik. Itulah sebabnya saya membutuhkan Tuan Ye untuk mengembangkannya. Saya percaya bahwa itu hanya dapat menunjukkan nilai terbesarnya di tangan Anda. Sanjungannya dapat dikatakan sebagai seni sanjungan yang ekstrim. Seolah-olah jika Ye Feng tidak menerima sebidang tanah ini, dia akan mengecewakan negara dan rakyatnya. Ye Feng tak punya pilihan selain mengangguk dengan enggan. Kalau begitu, aku hanya bisa menerimanya dengan enggan. Aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Wei. Aku akan menunjukkan nilai terbesarnya. Wei Changfeng langsung menghela napas lega. Meskipun sedikit tertekan, setidaknya ia telah menyelamatkan nyawanya. Masih ada harapan baginya untuk kembali di masa depan.
Penghinaan hari ini akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Tepat saat dia sudah mengambil keputusan, Ye Feng melanjutkan. Bisnis saya akan segera memasuki Yang Cheng. Pada saat itu, saya harap Tuan Wei bisa mengalah. Selama itu adalah industri yang saya tekuni, kalau bisa berhenti, ya berhenti saja. Wei Changfeng merasa seakan tersambar petir. Bab 614 Akhir Sebuah Era. Menurut pemahaman Wei Changfeng, bisnis Ye Feng saat ini sudah tersebar di bidang real estate, pariwisata, restoran, hotel, perbelanjaan, film dan televisi, transportasi, bahan bangunan, desain iklan, e-commerce. Dan di antara industri-industri ini, banyak di antaranya merupakan industri yang menguntungkan. Bisa dibilang, industri-industri inilah yang diperebutkan para pelaku bisnis. Banyak bisnisnya yang tumpang tindih dengan milik pihak lain. Namun kini, Ye Feng tiba-tiba memintanya untuk mundur dari industri-industri ini dan beralih ke bisnisnya sendiri. Hal ini jelas menuntut separuh hidupnya. Tuan Ye, saya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng, suaranya bergetar. Ada apa? Kamu tidak setuju? Tatapan Ye Feng kembali tajam. Tidak apa-apa kalau kau tidak setuju. Kalau begitu, kita akan menggunakan kemampuan kita masing-masing untuk melihat apakah aku bisa menaklukkan wilayahmu. Perkataannya tidak diragukan lagi merupakan sinyal bagi Wei Changfeng untuk menyerang dan melawannya. Wei Changfeng tak tahan lagi dan hanya bisa berkompromi. Saya setuju dengan usulan Tuan Ye. Selama bisnis Anda masuk ke Yang Cheng, saya akan secara bertahap menarik diri dari industri ini. Ketika mengucapkan kata-kata itu, dia merasa seakan-akan separuh jiwanya telah tersedot, dan dia pun tiba-tiba menjadi sangat tua. Perjanjian yang memalukan seperti ini mungkin hanya ditandatangani oleh dinasti Manchu saat itu, bukan? Setelah ini, ia pada dasarnya telah melumpuhkan seni bela dirinya sendiri. Ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bergulat dengan Ye Feng selamanya. Tapi sekarang dia sudah berada di bawah atap. Apa pilihannya? Melumpuhkan seni bela diri seseorang setidaknya akan memungkinkan seseorang untuk berlama-lama di ambang kematian. Kalau mereka keras kepala menolak, tidak akan ada tulang yang tersisa. Dia tahu bahwa eranya telah berakhir. Terlebih lagi, semuanya berakhir dengan cara yang tragis. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa mereka telah menyaksikan berakhirnya suatu era. Dan awal dari era baru. Wei Changfeng sungguh menyedihkan. Dia sudah bersujud sampai sejauh ini, tapi tetap saja berakhir seperti ini. Apa yang perlu dikasihani? Aku yakin kalau Tuan Ye kalah, nasibnya akan lebih buruk daripada dia. Tuan Ye ini terlalu kejam. Dia masih sangat muda, tapi sebenarnya dia sangat kejam. Dunia bisnis ibarat medan perang. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Hanya orang seperti itulah yang benar-benar dapat berdiri di puncak. Wei Changfeng sudah tamat. Setelah kejadian ini, vitalitasnya pasti akan sangat terpukul, dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Meski begitu, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di hadapan Tuan Ye di masa depan. Chen Xuan, di sisi lain, menatap kosong ke arah pacarnya. Tanpa berpikir panjang, Wei Changfeng telah dipotong-potong sepenuhnya dan tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Berapa banyak pria yang bisa memiliki pola pikir dan sikap mendominasi seperti itu? Hatinya dipenuhi rasa bangga. Ia ingin memberitahu seluruh dunia bahwa inilah kekasihnya. Ye Feng tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah dia baru saja melakukan hal kecil. Dia melambaikan tangannya, kamu boleh pergi sekarang. Wei Changfeng mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya lagi sebelum pergi bersama istrinya. Melihat punggungnya yang sedikit bungkuk, itu sangat kontras dengan saat pertama kali mereka bertemu. Namun Ye Feng tidak terlalu bersimpati. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Karena ia memilih untuk terjun ke dalam permainan, ia harus siap untuk pergi kapan saja. Melangkah ke medan perang ini, seseorang harus terus-menerus menyerang. Jika seseorang takut, mereka hanya akan dibunuh oleh orang lain. Jika dialah yang kalah hari ini, dia yakin Wei Changfeng akan lebih kejam darinya. Seluruh restoran hening. Semua orang menatap kosong ke arah pria yang telah mengubah pantat menjadi abu sambil mengobrol dan tertawa. Mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Ye Feng minum seteguk air dan berbalik menatap Zhou Xiaoping yang telah dipukuli 2 kali. Zhou Xiaoping melihat tatapannya menyapu dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tuan Ye, tolong ampuni nyawa saya. Bahkan Wei Changfeng yang hendak dipeluknya pun, dipotong-potong, oleh pihak lain hanya dengan beberapa patah kata. Dan dia hanyalah seorang bos kecil di sebuah perusahaan film kecil. Di mata orang lain, dia mungkin bahkan bukan seekor semut.
Melumpuhkannya hanya masalah satu kalimat. Sebelum Ye Feng sempat bicara, Chen Xuan buru-buru menarik lengannya. Xiao Feng, lupakan saja. Dia telah mengalami terlalu banyak hal hari ini. Pertama, Ye Cheng's dipenjara, lalu Wei Changfeng dihukum. Singkatnya, karma pembunuhan Ye Feng hari ini agak terlalu berat. Sebaiknya kita bersikap lunak. Ye Feng berencana untuk membantunya melampiaskan amarahnya, tetapi melihat dia menghentikannya, dia hanya bisa beralih ke Zhou Xiaoping. Aku ingin kau membayar sedikit, tapi karena pacarku memohon padamu, aku akan melepaskanmu hari ini. Jaga matamu tetap terbuka dan jangan sentuh tanganku lagi. Zhou Xiaoping buru-buru berdiri dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Ye. Terima kasih, Nona Chen. Terima kasih. Setelah berkata demikian, dia berguling dan merangkak pergi. Pada saat itu, pemilik restoran Sima juga bergegas menghampiri. Halo, Tuan Ye. Saya pemilik restoran ini, Wu Mao. Saya berharap bisa berkenalan dengan Anda. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kartu namanya. Ye Feng mengambil kartu nama itu. Ia bahkan tidak melihatnya. Ia membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. Sebelumnya, ketika kita menghadapi kesulitan, kau seperti pengecut. Sekarang setelah semuanya beres, kau malah keluar untuk menunjukkan niat baikmu. Apa itu? Setelah mengatakan itu, dia segera menarik Chen Xuan dan pergi. Bos Wu ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali dengan keras. Kalau saja dia tahu bahwa pemuda ini punya latar belakang dan kekuatan yang kuat, dia pasti akan datang untuk menjilatnya. Ini adalah orang hebat yang bisa membuat Wei Changfeng berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, dia telah kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini karena suatu kesalahan fatal. Bahkan orang-orang yang makan di restoran tidak bisa makan lagi. Ini mungkin kesempatan paling dekat yang pernah mereka dapatkan untuk mendekati orang hebat seperti itu, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Baru saja mereka malah mengejek dan mencemoohnya, kehilangan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Dengan kekuatan pihak lain, selama dia mengucapkan sepatah kata saja, dia bisa membiarkan mereka melambung dan mencapai puncak kehidupan mereka. Namun, kesempatan itu diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Mungkinkah ini takdir? Bab 615 orang ini terlalu menakutkan. Wei Changfeng memohon ampun kepada Ye Feng, bahkan meminta istrinya untuk menyerahkan diri kepadanya, dan akhirnya menyerahkan tanah emas dengan potensi tak terbatas itu dengan harga murah. Ia bahkan berjanji untuk mundur dari semua industri yang melibatkan Ye Feng. Berita ini tampaknya telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia bisnis Yang Cheng. Mereka yang mendengar berita ini semuanya sangat terkejut. Pada awalnya, banyak orang bahkan mengira itu hanya rumor. Namun, setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa semua itu benar. Ketika menerima berita itu, Zhao Fulin yang saat itu sedang minum-minum dengan sekelompok teman jahat, tak kuasa menahan diri untuk menamparkan meja dan bersorak. Seperti yang diharapkan dari saudaraku. Kau benar-benar membantuku melampiaskan amarahku. Wei Changfeng yang dulu, yang mengandalkan dukungan keluarga Ye, masih berani memelototiku. Kali ini, dia akhirnya menderita. Yang lain pun turut bergema. Haha, benar juga. Aku sudah lama tidak menyukai Wei Changfeng itu. Kakak Ye membantuku melampiaskan amarahku kali ini. Wei Changfeng ini juga orang yang kejam. Dia benar-benar mengorbankan harga dirinya untuk memohon pada Ye Feng. Dia bahkan menyerahkan istrinya. Dia memang kejam. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Orang ini serigala yang ganas. Kalau dia menyerah, itu akan terlalu mengerikan. Kakak Ye mungkin sudah menduganya, jadi dia langsung menyuruhnya memotong meridiannya. Selama urusan kakak Ye masih ada, dia harus mundur, haha. Saudara Ye, bisnis apa yang tidak Anda tekuni sekarang? Sekalipun sekarang tidak ada, dia pasti akan terlibat di masa depan. Kalau begitu, orang tua ini hanya akan semakin tidak berguna. Sangat memuaskan, luar biasa. Zhao Fulin mendengarkan pujian semua orang terhadap Ye Feng, dia merasa sangat bangga. Pantas saja tuan tua memuji Ye Feng. Ia merasa sedikit iri saat itu. Namun, setelah serangkaian kejadian hari ini, dia semakin setuju dengan perkataan orang tua itu. Anak ini lahir di tahun paus. Selama dia diberi laut, dia pasti bisa mengaduk ombak. Memiliki saudara seperti itu, dia merasa terhormat. Dia bukan satu-satunya. Ketika Luo Jingyuan mendengar berita itu, dia langsung melompat dari kursinya. Adik Ye ini benar-benar tidak pernah berhenti. Dia baru saja memenjarakan Ye Cheng dari keluarga Ye dan langsung membuat Wei Changfeng menderita. Fan Qi, yang sedang berbaring di tempat tidur dan bermain dengan anaknya, tak kuasa menahan tawa. Kalau dia tidak melakukan apa-apa,
bagaimana mungkin dia punya kekayaan bersih 10 miliar di usia 20 tahun. Luo Jingyuan langsung duduk ketika mendengar ini. Kakak Yeku ini benar-benar menyebalkan. Kalau dia terus begitu hebat, bagaimana kita bisa hidup? Fan Qi mengangguk. Benar. Kekuatan Wei Changfeng sedikit lebih kuat darimu. Aku tidak menyangka dia akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Ye Feng. Luo Jingyuan tersenyum getir. Dia bukan hanya sedikit lebih kuat. Dia lebih kuat dariku. Tapi di depan adik Ye, dia hanya bisa membawa semak dan memohon ampun. Aneh sekali dia malah bersimpati dengan musuh lamanya. Fan Qi menundukkan kepala dan menggaruk hidung bayi itu, membuatnya tertawa. Untungnya, Xiao Feng adalah ayah baptis bayi kita. Dengan ayah baptis yang begitu kuat, putra kita pasti tidak akan diganggu di masa depan. Luo Jingyuan sedikit tidak senang. Ayahnya juga sangat berkuasa, oke. Fan Qi meliriknya dengan jijik. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Xiao Feng? Luo Jingyuan langsung putus asa. Ia harus mengakui bahwa istrinya mengatakan yang sebenarnya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ye Feng mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan mengirim Ye Cheng's ke penjara. Dalam hatinya, dia tentu saja sangat yakin dengan adik kecil Ye ini. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, seluruh provinsi Guangdong Selatan mungkin akan berada di bawah kendalinya, bukan? Kelompok Ye Feng tentu saja senang untuknya. Namun, mereka yang menghadiri perjamuan Ye Cheng seperti Wei Changfeng tidak senang. Mereka masih berharap bahwa meskipun langit runtuh, masih ada orang besar yang menopangnya. Namun kini, orang besar itu sudah berlutut. Kemungkinan besar para prajurit yang tercerai-berai itu tak akan bisa melarikan diri. Wei Changfeng sudah pergi menemui Ye Feng untuk meminta maaf, dan dia bahkan membuat pengorbanan besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya aku berencana membiarkan Wei Changfeng memegang kendali dulu. Kita mungkin masih bisa mengelabui mereka. Sekarang dia sudah menyerah, apalagi yang bisa kita lakukan? Wei Changfeng memang selalu licik. Dia jelas tahu kekuatan Ye Feng yang sebenarnya, itu sebabnya dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya dan pergi menyanjung Ye Feng, kan? Bahkan Wei Changfeng pun tak mampu menahannya, apalagi kita. Lebih baik minta maaf pada Ye Feng sesegera mungkin. Mungkin dia masih bisa bersikap lunak. Tapi, aku agak enggan. Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita mungkin tidak takut pada Ye Feng. Lagi pula, dia orang asing. Bisakah dia benar-benar mengalahkan kita? Hehe, Ye Cheng juga berpikir begitu, tapi bukankah dia akhirnya mengirim dirinya sendiri? Ye Feng, anak ini. Ini terlalu aneh. Ya, pertama ada Niu Sidun, lalu ada Ye Cheng. Mereka yang menentangnya semuanya berakhir sengsara. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain pergi dan memohon pengampunan. Pada akhirnya, semua orang setuju. Atau lebih tepatnya, tidak perlu ada kesepakatan sama sekali karena tidak banyak ruang bagi mereka untuk memilih. Suasana di ruang privat itu agak mencekam. Entah siapa yang mengumpat lebih dulu, tapi semua orang mengikuti dan mulai mengumpat. Ye Cheng, si brengsek itu. Aku benar-benar buta waktu itu. Aku tidak menyangka dia bantal bordir. Benar, dia bisa saja memprovokasi siapapun, tapi dia harus memprovokasi Ye Feng, membuatku menderita bersamanya. Bukankah orang ini dulu cukup kuat? Kenapa saat bertemu Ye Feng, sesaat kemudian, dia seperti sampah, tak mampu menahan satu pukulan pun? Sebenarnya, kau tidak bisa menyalahkannya. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan lawannya karena terlalu licik. Dia sebenarnya menggunakan jebakan yang dia pasang untuk menjebak dirinya sendiri. Ye Feng, orang ini terlalu menakutkan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang di Yangcheng. Bab 616 Seorang pria yang menawan. Huangting Hotel adalah salah satu hotel termewah di Yangcheng. Tentu saja, dibandingkan dengan Hotel Kelsa tempat Ye Feng menginap saat ini, hotel itu masih sedikit lebih rendah. Akan tetapi, dengan adanya Lu Xiaoya, tidaklah mudah baginya untuk membawa Chen Xuan kembali, jadi ia pergi ke rumah terdekat. Ketika mereka berdua berjalan ke meja resepsionis wanita dan pasangan yang memesan kamar menatap mereka dengan tatapan kosong. Penampilan Ye Feng dan Chen Xuan sangat mahir bertarung, terutama Chen Xuan. Ia jelas bisa disebut kecantikan yang tak tertandingi. Akan sulit untuk tidak menarik perhatian jika mereka berdua datang untuk memesan kamar. Ini pertama kalinya Chen Xuan keluar mencari kamar bersama pacarnya. Melihat tatapan seperti ini, wajah cantiknya langsung memerah. Ia berharap bisa menemukan celah untuk bersembunyi. Sebagai perbandingan, Ye Feng lebih murah hati. Ia menyerahkan kartu identitasnya. Dapatkan kamar.
Resepsionis itu masih menatap Chen Xuan dengan tatapan kosong tanpa reaksi apapun. Ia hanya bisa melambaikan tangannya di depan matanya, dan gadis itu pun tersadar. Kita punya ruang bersama, ruang bisnis, dan kamar mewah. Kamu mau yang mana? Ye Feng meletakkan tangannya di bahu Chen Xuan. Kamar seperti ini, apa bisa menyamai pacarku? Suite presidensial, ya. Kalau sendirian, dia bisa saja pesan kamar. Tapi, karena dia datang bersama Chen Xuan, wajar saja kalau dia ingin menginap di kamar terbaik. Resepsionis memeriksa. Masih ada satu kamar suite presidensial yang tersedia. Harganya 30.000 yuan per malam. Apakah Anda yakin ingin memesannya? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng sudah menempelkan kartu bank di meja kasir. Siapa yang kau remehkan? Kalau dia tidak takut Chen Xuan marah, dia pasti bilang, aku belinya setengah tahun dulu. Gadis dari pasangan itu melotot ke arah pacarnya dengan tidak senang. Tatapan itu seakan berkata, lihat bagaimana dia memperlakukan pacarnya. Lihat dirimu lagi. Anak laki-laki itu langsung melotot ke arahnya, seolah berkata, kenapa kamu tidak lihat pacarnya? Melihatmu lagi. Gadis itu melotot penuh kebencian ke arah Chen Xuan lagi, lalu berbalik dan naik ke atas. Anak laki-laki itu juga melotot ke arah Ye Feng dan segera mengejarnya. Keduanya tampak tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya dengan saling menatap, mereka tampak telah mengatakan banyak hal. Ye Feng dan Chen Xuan tak kuasa menahan senyum getir satu sama lain. Mereka tak menyangka akan tanpa sengaja melukai harga diri orang lain. Jika seseorang terlalu menonjol, mudah untuk menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Pada saat itu, seorang pria menawan tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata kepada resepsionis dengan suara lembut dan pelan, Nona, bantu saya memesan kamar suite presidensial. Pria itu berdandan tebal. Ia mengenakan singlet merah muda dan celana pendek berwarna senada. Kakinya yang putih tampak sedikit menyilaukan. Bahkan ucapan dan tindakannya dipenuhi dengan kewanitaan. Chen Xuan diam-diam membandingkannya. Pria ini bahkan lebih feminin daripada dirinya. Meskipun Ye Feng tidak bisa menerima gaya ini, ia tidak mendiskriminasikannya. Bagaimanapun, ini adalah kebebasan pribadinya. Petugas resepsionis sedang sibuk memeriksa Ye Feng dan pacarnya. Ia tidak mengangkat kepalanya, tetapi dari aroma parfum dan nada bicaranya, ia mengira orang itu seorang wanita. Maaf, Nona, kamar presidential suite sudah tidak tersedia lagi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah meledak dan membanting meja dengan keras. Siapa yang kau panggil Nona? Seluruh keluargamu adalah Nona. Apa mata anjingmu buta? Dasar tak tahu malu. Meskipun tampak lemah di luar, ia menyimpan banyak kata-kata kasar. Serangkaian kata-kata kasar pun keluar. Resepsionis itu mendongak dan menyadari bahwa dia seorang pria. Ia segera meminta maaf, saya kurang memperhatikan tadi. Maaf, Pak. Pria itu menyilangkan tangan di depan dada. Saya orang yang berbudaya. Saya tidak mau bicara omong kosong dengan orang sepertimu. Cepat pesankan saya kamar suite presidensial. Saya ngantuk dan ingin tidur. Resepsionis hanya bisa menjelaskan lagi, maaf, Pak. Suite presidensial kami sudah dipesan. Bisakah saya pindah ke kamar mewah? Pria itu kembali meledak dan membanting meja. Dimanapun aku bekerja, aku hanya akan menginap di kamar presidensial. Aku tidak terbiasa menginap di kamar lain. Aku tidak peduli. Kau harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Resepsionis itu hampir menangis. Pak, saya benar-benar minta maaf. Suite presidensial terakhir baru saja dipesan oleh kedua pria dan wanita ini. Saya tidak punya pilihan lain. Pria itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Lalu kenapa kamu tidak pindahkan saja mereka ke kamar mewah? Aku bisa bantu mereka bayar kamarnya. Resepsionis itu menatap Ye Feng dengan canggung. Tuan, tolong. Bisakah saya membantu Anda pindah ke kamar mewah? Tuan ini bersedia membayar kamar untuk Anda berdua. Ye Feng merentangkan tangannya. Apa menurutmu aku kekurangan biaya kamar? Resepsionis tak punya pilihan selain menatap pria itu. Pak, kami benar-benar tidak punya kamar suite presidensial. Kalau Bapak tidak mau pesan kamar lain, Bapak bisa cari hotel lain. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah marah besar. Kau mengusirku. Sikap melayani macam apa ini? Cepat panggil manajermu ke sini. Saat itu, seorang wanita berseragam hitam bergegas menghampiri. Halo, saya manajer resepsionis. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Pria itu menatapnya dengan marah. Saya pelanggan VIP terhormat di hotel Anda. Saya selalu menginap di suite presidensial. Kenapa saya tidak bisa melakukannya kali ini? Anda harus memberi saya penjelasan hari ini.
Manajer itu buru-buru berbalik dan menatap resepsionis. Resepsionis itu segera menceritakan semuanya. Setelah manajer mendengar ini, ia langsung mengerutkan kening. Pak, kamar suite presidensial kami memang sudah dipesan. Mustahil kami mengusir tamu-tamu itu dan memberi Anda kamar, kan? Mendengar ini, pria itu langsung menunjuk Ye Feng dan Chen Xuan. Bukankah mereka belum datang? Tidak bisakah kalian meminta mereka untuk menyerahkan kamar ini? Mungkin dia sedang marah. Jari-jarinya hendak menyodok wajah Chen Xuan. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Ia segera mengulurkan tangan dan menepis tangannya. Kali ini, ia telah menusuk sarang tawon. Pria itu langsung menghentakkan kaki dan mengumpat, "Kenapa kau memukulku? Apa kau punya sopan santun? Dasar tak tahu malu." Bab 617 Selebriti Internet dengan Jutaan Penggemar. Ye Feng mendengar dia mengomel semakin keras, dia hampir ingin menyerang. Chen Xuan buru-buru menariknya kembali. Xiao Feng, lebih baik menghindari masalah. Lupakan saja. Sambil berbicara, dia mengambil kartu kamar dari resepsionis dan hendak naik ke atas bersama Ye Feng. Melihat ini, pria itu langsung berlari ke depan mereka berdua dan mengulurkan tangannya kepada Chen Xuan. "Kalian mau pergi? Serahkan kartu kamar dulu." Chen Xuan menatapnya dengan marah. "Kami sudah memesan kamar ini. Kenapa harus kami berikan padamu? Kenapa?" Pria itu langsung mencibir. "Hanya karena aku Xiao Bokun, selebritas internet super dengan puluhan juta penggemar Weibo. Kalau aku mengunggah kalian sekarang, apa kau percaya aku bisa langsung membunuh kalian?" Lalu, ia menunjuk ke arah manajer hotel dan resepsionis. "Dan kalian, apa kalian percaya aku bisa membuat bos hotel kalian minta maaf secara langsung lewat postingan Weibo?" Manajer hotel panik. Ia sangat menyadari pengaruh para selebritas internet ini. Sebelumnya, ada seorang selebritas internet yang sedang naik pesawat dan penerbangannya ditunda karena cuaca. Selebritas internet ini langsung mengunggah keluhan di Weibo. Tak lama kemudian, akun resmi maskapai tersebut dibanjiri hinaan dan dilaporkan oleh para penggemarnya. Pada akhirnya, presiden perusahaan penerbangan itu datang untuk meminta maaf secara langsung dan hampir menyelesaikan masalah tersebut. Jika Xiao Bokun ini benar-benar memposting berita negatif tentang hotel mereka di internet, kemungkinan besar hal itu akan mendatangkan kerugian yang tak terkira bagi hotel tersebut. Memikirkan hal ini, ia bergegas maju. "Tuan Xiao, jangan gegabah. Saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan." Kemarahan Xiao Bokun sedikit mereda. "Baiklah, aku akan menunggu." Manajer itu tidak punya pilihan selain menoleh ke arah Chen Xuan. "Nona, seperti yang Anda lihat, kami terpaksa melakukannya. Bisakah Anda menyerahkan suite presidensial? Kami akan mengganti rugi Anda 3 kali lipat harganya." Dia tidak mengatakan hal ini kepada Ye Feng, karena dia tahu bahwa tuan ini bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Di sisi lain, perempuan biasanya lebih berhati lembut. Selama mereka mengucapkan beberapa kata yang baik, kebanyakan dari mereka akan setuju. Seperti yang diduga, raut wajah Chen Xuan melembut. Ia menoleh ke arah Ye Feng. "Xiao Feng, ayo kita pindah. Kita bisa tinggal di kamar lain. Tidak perlu bersedih karena satu kamar." Meskipun Ye Feng sedikit tidak senang, dia tetap tersenyum padanya. "Aku akan mendengarkanmu." Manajer itu segera mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Chen Xuan hendak mengembalikan kartu kamar padanya. Awalnya, jika masalah ini berakhir seperti ini, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Siapa sangka Xiao Bokun tiba-tiba berkata dengan nada mengejek, "Kau mau melakukannya dengan cara yang sulit. Bukankah kau cukup tangguh tadi? Sekarang setelah kau dengar aku akan mengunggah kalian online, kau tahu kau takut. Kau benar-benar menyebalkan." Chen Xuan juga bukan orang yang mudah marah. Mendengar ini, wajah cantiknya langsung berubah dingin, dan ia menarik kembali tangannya yang terulur. "Kalau kamu bilang begitu, aku nggak akan kasih kamu kamar ini. Kalau kamu sanggup, posting aja di internet." Mendengar itu, Xiao Bokun langsung bersemangat. "Oh, ternyata ada orang yang tidak takut mati, iya. Itu yang kamu bilang. Jangan menyesal kalau ketahuan di internet." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mereka berdua. Melihat ini, Ye Feng menyambar ponselnya dan meremasnya dengan kuat. iPhone 12 berubah bentuk dan terlempar ke tanah seperti sampah. Manajer hotel dan resepsionis wanita itu begitu ketakutan hingga mereka bersembunyi di samping dan tidak berani bersuara. Xiao Bokun sangat marah. "Bajingan, beraninya kau menghancurkan ponselku. Aku akan membunuhmu." Dia mungkin terbiasa bersikap arogan dan belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia langsung menerkam Chen Xuan dengan taring terbuka dan cakar yang teracung. Dia bukan orang bodoh.
Ye Feng bisa menghancurkan ponsel dengan satu tangan. Dia sangat kuat. Dia tidak akan maju dan mencari kematian. Chen Xuan adalah seorang wanita, jadi jelas lebih mudah untuk membunuhnya. Kuku-kukunya sangat panjang. Begitu mereka menggaruk wajahnya, setidaknya akan meninggalkan beberapa bekas darah. Dia ada di sini untuk membuat cacat, dan pikirannya terlalu jahat. Ye Feng tidak berani membayangkan seperti apa penampilan Chen Xuan yang tak tertandingi dengan beberapa bekas luka. Sebelum tangan pihak lain itu dapat meraihnya, dia langsung menendangnya di dada. Xiao Bokun terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Terlihat jelas betapa kuatnya tendangan itu. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh sudut mulutnya. Melihat darah merah, ia langsung berteriak, "Tolong! Pembunuhan! Panggil polisi!" Manajer hotel dan resepsionis wanita bersembunyi di balik meja kasir dan gemetar. Dengan tatapan tajam Ye Feng, bagaimana mungkin mereka berani memanggil polisi? Ada juga beberapa pasangan muda yang memesan kamar di aula, tetapi mereka semua bersembunyi jauh, takut terlibat. Pada saat ini, iPhone 12 yang telah rusak karena cengkeraman Ye Feng berdering keras kepala. Xiao Bokun tampak seperti sedang mencari-cari sedotan penyelamat. Ia buru-buru merangkak dan mengangkat telepon. Suara seorang pria langsung terdengar dari ujung sana. "Xiao Kun, sudah bereskan hotelnya. Istirahatlah yang cukup malam ini dan bersiaplah untuk siaran langsung besok." Sebelum pria itu selesai berbicara, Xiao Bokun buru-buru berteriak, "Bos, kemari dan selamatkan aku. Ada yang mau membunuhku." Pria di hadapannya awalnya tertegun, lalu panik. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau sudah tiba di Hotel Huangting? Kenapa ada yang tega membunuhmu demi menekan kekuatanmu?" Xiao Bokun langsung berteriak, "Ada sepasang suami istri yang mencuri suite presidensialku. Mereka bahkan merusak ponselku dan memukulku." Ye Feng mendengar kata-katanya yang tidak menyenangkan dan berjalan lagi. "Ah! Bos, cepatlah. Kalau kamu terlambat, aku bisa mati." Xiao Bokun segera merangkak mundur ketakutan dan berteriak di seberang telepon. "Oke, aku akan segera ke sana. Aku ingin melihat siapa yang cukup buta untuk memukul saudara nomor 1 Xin Hai kita." Pihak lain menutup telepon setelah mengatakan itu. Bab 618. Apakah dia menyinggung orang penting lagi? Chen Xuan akhirnya berhasil menahan Ye Feng dan memelototi Xiao Bokun. "Tidak bisakah kau bicara lebih sedikit? Apa kau harus membuatnya marah?" Dia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran orang seperti ini. Dia idiot dan mulutnya kejam. Kalau ini bukan minta dihajar, terus apa? Xiao Bokun mencibir. "Biarkan kau bersikap sombong untuk sementara waktu. Bosku akan segera datang. Kalian berdua akan mati hari ini." Ketika semua orang di aula mendengar ini, mereka semua menatap Ye Feng dan yang lainnya dengan cemas. Sejujurnya, mereka tidak menyukai Xiao Bokun. Tadi, pihak lain sudah berencana untuk menyerahkan kamar itu kepadanya, tetapi dia masih di sana dengan mulut murahannya, yang menyebabkan masalah menjadi semakin buruk. Dengan demikian, semua orang di aula berdiri di pihak Ye Feng. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar ancaman Xiao Bokun, mereka tidak dapat tidak mengkhawatirkan keselamatan keduanya. Xiao Bokun ini adalah seorang selebriti internet besar, jadi perusahaan manajemen di belakangnya pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Perusahaan hiburan seperti ini biasanya memiliki latar belakang yang rumit. Bisa dibilang mereka sangat berpengalaman dalam hal hitam dan putih. Dan dari aksen mereka, jelas bahwa mereka bukan dari Yang Cheng. Menghadapi ular lokal seperti ini, mereka pasti akan menderita. Oleh karena itu, semua orang mulai membujuknya. "Cepat berikan kamarnya padanya, lalu pindah ke hotel lain. Lebih baik jangan memprovokasi orang seperti ini." "Benar. Kita tidak boleh memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik menghindari masalah. Lengan tak bisa menang melawan paha. Kalian harus cepat pergi. Kalau terlambat, kalian tak akan bisa pergi. Cantik, cepatlah bujuk pacarmu. Jangan biarkan dia keras kepala." Chen Xuan juga tahu bahwa semua orang punya niat baik. Ia hanya bisa menoleh ke arah Ye Feng. "Kenapa kita tidak pindah ke hotel lain?" Dia tidak takut pada Xiao Bokun dan kekuatan di belakangnya. Dia percaya bahwa dengan status Ye Feng saat ini di Yang Cheng, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Namun hari ini, dia dan pacarnya hanyalah pengantin baru, dan dia tidak ingin siapapun merusak suasana ini. Ye Feng sangat menghargai sikapnya. Mendengar apa yang dikatakannya, ia hendak mengangguk setuju. Namun, Xiao Bokun mencibir dan berkata, "Jangan pengecut. Bukankah kau tadi cukup sombong? Kalau kau punya nyali, teruslah buang-buang waktumu denganku. Kita lihat siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan duluan." Ye Feng melihat tatapannya yang menyebalkan dan langsung berubah pikiran.
Baiklah, aku akan berdiri di sini hari ini dan melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Xiao Bokun tersenyum bangga. Kau akan segera tahu. Semua orang di aula itu menggelengkan kepala dan mendesah. Saat Ye Feng memberi pelajaran pada pria ini, mereka merasa bahwa dia cukup berani. Namun, pada saat ini, mereka sangat tidak puas dengan perilaku bunuh dirinya. Dia jelas tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung pihak lain, tetapi dia tetap berpura-pura keras kepala. Dia hanya minta dipukuli. Bahkan ada orang yang tidak sabar melihat Ye Feng ditampar wajahnya. Zhou Zhaoping menahan amarahnya. Saat melihat foto Chen Xuan, dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa memeluk paha Tuan Wei dan terbang ke langit. Pada akhirnya, dia tidak berhasil mendekatinya dan bahkan dipukuli oleh saudara Hu dari geng Chaoxin dan Wei Changfeng. Yang lebih buruk adalah dia telah menyinggung Tuan Ye, dan Wei Changfeng pun takut padanya. Untungnya, Tuan Ye tidak berdebat dengannya pada akhirnya dan membiarkannya pergi. Setelah selamat dari bencana, ia segera pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya. Ia kemudian teringat bahwa perusahaan sedang mempersiapkan siaran langsung besok. Xiao Bokun, kakak baru perusahaan tahun ini, seharusnya bergegas kembali dari Yanjing. Oleh karena itu, dia menelepon untuk menanyakan situasi pihak lain. Dia tidak menyangka Xiao Bokun akan mengeluh kepadanya bahwa dia dipukuli di Hotel Huangting. Saat itu, ia sedang menahan bola api. Mendengar itu, ia langsung murka. Dia, Zhou Zhaoping, adalah orang penting di industri hiburan. Tak masalah jika dia kalah di depan Ye Feng dan Wei Changfeng. Sekarang, adakah Tom, Dick, atau Harry yang berani menggertaknya? Jika dia tidak melampiaskan amarahnya hari ini, Xinghai Movies and Television tidak akan pernah mampu bertahan di Yangcheng di masa depan. Saat memikirkan hal ini, dia menelepon saudara Hu. Saudara Hu bergegas kembali bersama anak buahnya. Begitu menerima telepon, ia langsung mengumpat. Bajingan, beraninya kau menelepon. Aku hampir terbunuh olehmu hari ini. Zhou Zhaoping menunggu dia selesai melampiaskan amarahnya sebelum berbicara dengan hati-hati. Saudara Hu, apa yang terjadi hari ini memang salah saya. Saya tidak tahu kalau kekuatan Tuan Ye begitu dahsyat. Jangan khawatir, saya jamin saya tidak akan kehilangan 1 sen pun dari imbalan yang telah kita sepakati. Saudara Hu menjadi tenang setelah mendengar apa yang dikatakannya. Begitulah adanya. Kenapa kamu meneleponku sekarang? Zhou Zhaoping buru-buru menjelaskan niatnya, ada seorang streamer di perusahaan saya yang baru saja dipukuli di Hotel Huangting. Saya harap saudara Hu bisa membawa beberapa orang. Saya akan segera ke sana. Saudara Hu ragu sejenak. Apakah kamu menyinggung orang penting lagi? Zhou Zhaoping langsung tersenyum meminta maaf. Saudara Hu pasti bercanda. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang penting di Yangcheng? Dia mungkin hanya bajingan kecil. Dia akan takut setelah beberapa patah kata. Setelah kita selesai, aku akan mentraktirmu dan saudara-saudara kita makan. Aku juga akan memanggil Xiao Ying. Suara saudara Hu langsung melunak. Baiklah, baiklah. Pergilah sekarang. Kita bertemu di luar Hotel Huangting. Aku akan melihat bajingan kecil mana yang berani memprovokasi bos Zhou kita. Aku akan membunuhnya. Zhou Zhaoping langsung berseri-seri. Oke. Aku akan bergegas sekarang. Setelah menutup telepon, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Bajingan kejam ini telah mengambil begitu banyak uang darinya hari ini, tetapi dia bukan saja tidak melakukan apa-apa, dia bahkan memukulinya. Sekarang, dia hanya akan menakut-nakuti orang, dan dia juga harus terlibat dengan bintang kecil yang baru saja menjadi terkenal di bawahnya. Dia benar-benar menderita kekalahan ganda hari ini. Dia harus membalas dendam pada bajingan kecil itu. Kalau berani memprovokasi aku, kamu akan sial selama 8 kehidupan. Bab 619 Aku memukulmu demi kebaikanmu. Zhou Zhaoping dan saudara Hu tiba di Hotel Huangting segera. Saudara Hu berjalan bersama sekelompok bawahannya, penuh dengan niat membunuh. Bos Zhou, kamu terluka, tidak masalah, kan? Saudara Hu melihat perban di kepalanya dan langsung bertanya sambil tersenyum. Zhou Zhaoping mengumpat dalam hatinya. Kamu masih punya muka untuk bertanya. Namun, ia berkata dengan sopan, terima kasih atas perhatianmu, saudara Hu. Sekarang sudah baik-baik saja. Saudara Hu menepuk pundaknya dengan tulus. Bos Zhou, jangan dendam. Aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri. Kalau aku tidak menghajarmu, Ye Feng pasti tidak akan bisa diam saja. Apa menurutmu dia akan membiarkanmu begitu saja? Zhou Zhaoping mengangguk. Saudara Hu benar. Namun, dia mengumpat dalam hatinya. Bajingan tua, kenapa aku harus percaya padamu?
Saudara Hu memperhatikan ekspresinya dan tahu bahwa dia masih menyimpan dendam di hatinya, jadi dia hanya bisa terus berbicara. Aku tidak takut pada Ye Feng hari ini, aku hanya tidak ingin berselisih dengannya secepat ini. Dia telah memukuli salah satu anggota kita. Bos kita, Gao, tidak akan pernah melepaskannya. Aku berjanji padamu, jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan membunuhnya dan membantumu melampiaskan amarahmu. Zhou Zhaoping langsung mengangguk dengan serius. Baiklah, saya percaya pada saudara Hu. Anda harus menepati janji. Benar, benar. Aku orang yang bisa dipercaya. Wajah saudara Hu tampak ceria, tetapi dalam hatinya dia mencibir. Siapa yang tahu berapa lama lagi mereka akan bertemu Ye Feng lagi. Sulit untuk mengatakan apakah Zhou Zhaoping akan mampu bertahan sampai hari itu. Apa masalahnya memberi Anda cek kosong sekarang? Asal kau memberiku uang, aku berjanji akan membantumu membunuh Presiden Amerika Serikat. Bagaimanapun, itu hanya cek kosong. Kemudian rombongan itu memasuki Hotel Huangting dengan megah. Ketika orang-orang di aula melihat orang-orang ini datang dengan niat membunuh, mereka begitu ketakutan hingga buru-buru bersembunyi jauh. Mereka menatap Ye Feng dengan mata penuh kepuasan. Tadi aku bilang lari, tapi kamu nggak lari. Sekarang kamu nggak bisa lari lagi kalau mau. Ketika Xiao Bokun melihat bosnya, Zhou Zhaoping, membawa orang-orang masuk, ia langsung berlari dan berteriak, "Bos, kau harus membantuku. Aku hampir dipukuli sampai mati olehnya." Dia sengaja tidak menyeka darah dari mulutnya sehingga bosnya bisa melihatnya. Ketika Zhou Zhaoping melihat jejak kaki di dadanya dan darah di mulutnya, dia menjadi semakin marah. Meskipun dia juga merasa jijik dengan pria banci ini, pasar menerimanya. Xiao Bokun ini sekarang menjadi sapi perah perusahaan mereka. Jika dia tidak membantunya membalas dendam hari ini, dia tidak akan menjadi bosnya lagi. Dia langsung menoleh ke arah saudara Hu. Saudara Hu, terserah padamu. Kau harus memberi pelajaran pada bocah itu. Saudara Hu menepuk pundaknya. Jangan khawatir. Kalau mereka berani menyentuh orang-orangmu, mereka akan mempersulit geng Chaoxin kita. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Sambil bicara, matanya yang tajam melihat sekeliling. Bajingan kecil mana yang berani memukul adikku? Kalau kau laki-laki, berdirilah untukku. Ketika semua orang di aula mendengar nama Chaoxin Gang, wajah mereka menjadi pucat. Dua kata ini adalah mimpi buruk seluruh rakyat yang Cheng. Begitu mereka menaruh pandangan mereka pada orang lain, mereka pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Ketika mereka melihat tatapan saudara Hu, semua orang buru-buru menoleh ke arah orang yang duduk di sofa di aula. Karena sofa itu membelakangi mereka, saudara Hu tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Dia langsung menghampiri sambil membawa tongkat bisbol dan menepuk bahu pria itu dengan keras. Kau yang memukulinya. Ye Feng perlahan mengangkat kepalanya. Senyumnya tampak polos. Yo, bukankah ini saudara Hu? Sungguh sosok yang luar biasa. Melihat wajah tampan itu, saudara Hu langsung menggigil dan selangkangannya basah. Saking takutnya, ia langsung mengompol di celana. Kamu. Saudara Hu merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan ingin mati sekarang. Apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan. Sialan, siapa sangka ini kebetulan sekali. Dia malah bertemu Ye Feng lagi. Orang ini hanyalah hantu yang menghantui. Kenapa dia ada di mana-mana? Zhou Zhaoping menatap saudara Hu dengan bingung. Ia melihat saudara Hu berdiri tak bergerak. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Karena terhalang oleh saudara Hu, ia tidak bisa melihat wajah Ye Feng. Ia pun berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Saudara Hu, kenapa kau bicara dengan anak ini? Cepat lakukan. Bajingan kecil ini berani menyentuh bangsaku. Hari ini, aku. Astaga. Di tengah-tengah kata-katanya, ia melihat wajah Ye Feng dengan jelas. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Pada saat yang sama, cairan kuning mengalir keluar dari selangkangannya. Dia benar-benar takut sampai ingin buang air kecil seperti saudara Hu. Seolah-olah mereka berdua telah dimantrai dengan mantra yang melumpuhkan. Mereka berdiri kaku di sana dan tak berani bergerak. Semua orang yang hadir tercengang dan menatap keduanya dengan bingung. Terutama ketika mereka melihat cairan kuning mengalir keluar dari selangkangan mereka, mereka semakin terkejut. Ada apa dengan mereka berdua? Kenapa mereka terlihat seperti melihat hantu saat melihat pemuda itu? Mereka begitu ketakutan sampai-sampai mengompol. Saat mereka kebingungan, saudara Hu bereaksi lebih dulu dan menendang dada Zhou Zhaoping. Zhou Zhaoping jatuh tersungkur ke tanah, tulang-tulangnya terasa seperti akan remuk. Sebelum ia sempat berdiri, saudara Hu terus menyerbu dan memukulinya. Bajingan,
Bahkan jika aku tidak bisa hidup, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Saudaraku benar-benar gila sekarang. Dia telah bertemu Ye Feng 2 kali berturut-turut, dan itu semua karena si brengsek Zhou Xiaoping ini. Kebenciannya terhadap bajingan ini tak tertandingi. Kebenciannya tak kalah dengan kebenciannya terhadap ayahnya atau merebut istrinya. Zhou Xiaoping memegangi kepalanya dan berlarian seperti tikus. Ia sangat membenci saudaraku di dalam hatinya. Bajingan ini, saat dia masuk tadi, dia masih membual tanpa malu bahwa dia akan membunuh Ye Feng saat dia melihatnya lagi. Berbicara itu seperti kentut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah saudaraku disewa oleh bos untuk membalaskan dendamnya? Mengapa dia tiba-tiba mengkhianatinya? Dan mulai memukuli bos. Pada saat ini, Zhou Xiaoping buru-buru mengangkat tangannya. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi dan dengarkan aku. Saudaraku berhenti dan menariknya berdiri. Kau datang untuk mencari masalah dengan Tuan Ye berulang kali. Apa lagi yang bisa kukatakan? Zhou Xiaoping telah dipukuli 3 kali hari ini dan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Saudaraku, saya juga tertipu. Kalau saya tahu itu Tuan Ye, saya tidak akan berani datang ke sini untuk mencari kematian. Kalau kamu mau melawan, lawan saja dia. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Bokun. Xiao Bokun tercengang. Bos, aku. Sebelum sempat berkata apa-apa, saudaraku melambaikan tangannya. Saudara-saudara, berjuanglah. Bawahannya menerima perintah dan segera bergegas menuju Xiao Bokun seperti serigala dan harimau. Sebelum Xiao Bokun sempat meminta bantuan, dia tenggelam di tengah kerumunan. Namun, orang-orang ini jelas tahu batas kemampuan mereka. Mereka tidak menggunakan senjata seperti parang atau pentungan. Namun, meskipun itu pukulan, Xiao Bokun, yang berkulit lembut dan segar, tak mampu menahannya. Tak lama kemudian, ia dipukuli hingga babak belur. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan sekarang, mereka masih belum bisa memahami situasinya. Bukankah kelompok orang ini dipanggil oleh banci ini? Kenapa mereka tiba-tiba mulai saling membunuh sekarang? Saudaraku melihat Xiao Bokun dipukuli hingga hampir tidak bernapas, jadi dia melambaikan tangannya dan berteriak agar dia berhenti. Lalu, dia berlari ke arah Ye Feng. Tuan Ye, apakah Anda puas? Jika Anda tidak puas, saya akan membiarkan saudara-saudara saya melanjutkan. Ye Feng melirik Xiao Bokun. Melihat Xiao Bokun dipukuli habis-habisan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya. Aku tidak memintamu melakukannya, ini semua keputusanmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Saudaraku mengangguk seperti anjing pesek. Tentu saja. Tuan Ye sangat baik. Kenapa dia harus perhitungan dengan anjing seperti itu? Tapi di mataku, kau sudah seperti kakek kandungku. Aku tidak tahan orang lain membuatmu marah. Saat dia berbicara, dadanya naik turun beberapa kali, tampak marah. Ketika semua orang mendengar kata-katanya yang menyanjung, mereka semua merinding. Mereka tidak menyangka pemimpin geng Chaoxin yang terkenal kejam ternyata begitu berbakti. Zhou Xiaoping juga datang, tak mau kalah. Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bahwa bajingan ini telah menyinggung Anda. Anda sudah seperti ayah kandung saya. Dengan siapapun saya mencari masalah, saya tidak akan berani mencari masalah dengan Anda. Saudaraku langsung melotot. Bajingan ini memanfaatkannya. Dia baru saja mengatakan bahwa Ye Feng seperti kakeknya sendiri. Si brengsek ini langsung bilang, sama kayak ayah kandungku. Lalu apa hubungan mereka berdua? Dengan temperamen saudaraku, jika Ye Feng tidak duduk di sampingnya, dia pasti langsung menyerangnya. Beberapa penonton tercengang. Seharusnya ini adalah pertarungan hidup dan mati yang kacau, tapi bagaimana bisa tiba-tiba menjadi ajang pengenalan keluarga berskala besar? Apakah kamu mempermainkan kami seperti orang bodoh? Xiao Bokun adalah orang pertama yang tidak setuju. Ia berjuang untuk bangkit dari tanah dan memelototi Zhou Xiaoping. Zhou Xiaoping, katakan sejujurnya, berapa banyak uang yang kuhasilkan untukmu? Sekarang aku dalam masalah, kau bukan hanya tidak membelaku, tapi kau bahkan menyuruh seseorang memukuliku. Apa kau masih punya hati nurani? Zhou Xiaoping memperhatikan ekspresi Ye Feng dengan saksama sebelum berbalik dan menegurnya. Apa status Tuan Ye? Satu kalimat darinya saja bisa membuatmu tak bisa bertahan hidup di Yangcheng. Kenapa kau tidak segera datang dan minta maaf kepada Tuan Ye? Tuan Ye murah hati. Dia bahkan mungkin akan membiarkanmu pergi. Dia terdengar seperti sedang menegur Xiao Bokun, tetapi sebenarnya dia sedang mengisyaratkannya. Beritahu dia bahwa Tuan Ye ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sebaiknya kita jaga perdamaian sekarang dan jangan membuat masalah lagi. Namun, Xiao Bokun masih marah besar, jadi ia tidak mendengar isyarat itu.
Ketika ia mendengar bahwa ia tidak berniat membelanya dan malah ingin meminta maaf, ia langsung murka. Zhou Xiaoping, tahukah kamu berapa banyak perusahaan hiburan yang ingin mengontrakku akhir-akhir ini? Kamu bahkan bilang bersedia membayar denda karena melanggar kontrak. Aku tidak setuju karena hubungan kita. Kalau kamu tidak membantuku melampiaskan amarahku hari ini, kita akan putus kontrak. Aku serius. Mendengar ancamannya, Zhou Xiaoping tidak dapat menahan diri untuk mengutuknya sebagai seorang idiot. Meskipun Xiao Bokun adalah pohon uangnya, Ye Feng dapat memutuskan hidup dan matinya sendiri. Uang memang berharga, tetapi nyawa jauh lebih berharga. Memikirkan hal ini, dia segera bergegas dan menamparkan Xiao Bokun 2 kali. Kau ingin mengakhiri kontrak, kan? Aku janji. Tapi, kalau kau berani bersikap tidak hormat kepada Tuan Ye, kau pantas dipukuli. Kalau kau tidak minta maaf kepada Tuan Ye hari ini, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Xiao Bokun menutupi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Beraninya kau memukulku. Kau akan menyesal. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponsel lain dari tasnya dan menekan sebuah nomor. Halo, apakah ini Presiden UA Entertainment, Jiao? Saya Xiao Bokun. Bukankah Anda ingin mengontrak saya sebelumnya? Saya setuju. Kita bisa menandatangani kontrak malam ini. Pria di seberang tertegun sejenak sebelum menjawab, selamat datang, selamat datang. Tapi, ada urusan yang harus saya selesaikan malam ini. Menurutmu, bolehkah saya menandatangani kontraknya besok? Xiao Bokun mengangguk. Kamu bisa menentukan waktu penandatanganan kontraknya. Tapi, aku ada urusan sekarang. Aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Pihak lain tertegun sejenak. Ada apa? Xiao Bokun segera menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di sana, sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. Di mana kamu sekarang? Tanya Presiden Jiao. Setelah Xiao Bokun menutup telepon, dia mencibir Zhou Xiaoping. Kau melihatnya. Selama aku mengucapkan kata itu, akan ada orang-orang yang berjuang untuk membelaku. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Ye Feng. Bajingan kecil, tunggu saja. Kalau aku tidak membiarkanmu berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, aku akan menjadi cucumu. Ketika saudaraku mendengar ini, ia langsung berpikir keras. Bukankah itu berarti dia berada pada level yang sama dengannya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.